2. Tapi kan di PTS itu sampai bab 1. Hanya sampai bab 1. Dan mungkin yang belum kalian mengerti itu tentang pengaruh perubahan interaksi antar ruang Asia dan benua lainnya. Oke. Hari ini Bapak cuma mengasih video pembelajaran dan di dalamnya ada pemateri. Ada pemateri nanti setiap akhir misalkan di situ ada bidang ekonomi, nanti Bapak jeda dan diberi penjelasan sedikit. Oke? Oke? Dimulai ya, diperhatikan dengan baik. Oke, sebelum masuk lupa tadi mengambil absen. Jadi kita absen dulu. Siapa tahu ada yang nggak hadir. Hilya, Zakia, Kirana Cita Ramadhani, mana? Kirana Dias, Luki, Ilhatus, Mirza, Nada, Nadira, Nadia, Nadine, mana? Najiha, Najwa, Naila, Nazilatul, Nikmatul, Nindi, Niswa, Nur Fadilah, Nur Hayati, Ratna, Rizky, Safira, Safitri, Sasi, Sayida, Siti, Mutmainna, Siti Zaharotun, Poni, Zahira, Zulfina, Sabrina, Salwa, Tania, Sayida. Ada yang belum di absen? Ada yang sakit. Ada yang belum disebut namanya? Tidak ada. Nadia ada disebut tadi? Udah. Yang jawab. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran hari ini yaitu tentang pengaruh perubahan interaksi antar ruang Asia dan Lainnya. Oke, dilihat videonya. Kalau di buku LKS itu halaman 19. Kalau dipakai dari sendiri, Pak Diri. Lalu aku buka paket dipakai halaman berapa ya? Ya, halaman 76. Pengaruh perubahan ruang. Oke. Jelas paham bersama saya Ibu Nurhayati. UBS SMP kelas 5. Kamu belajar
Salah satu contoh pengaruh perubahan ruang dan bidang pengaruh perubahan ruang dan aspek tenaga kerja memang tidak sehat. Ini setuju maksudnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Pertama itu terpenuhnya kebutuhan. Kan ada masalahnya itu tentang kemacetan ya. Kalau di bidang ekonomi orang yang butuh kebutuhan, terus juga keuntungan ekonomi dan devisa negara, terus juga meningkatnya pangsa pasar ke negara lain, seperti harga-harga bahan pokok untuk negara lain, misalkan apa ya? Nah, ekspor impornya kayak beras gitu dan lain-lain lah. Terus tenaga kerja dapat pindah ke negara lain. Ada yang bapaknya atau saudaranya yang dipindahkan kerja ke negara lain gitu? Ada. Kayak dipindah kerja gitu sama kantornya ke Jepang, kayak ke Swiss atau segala macam. Pindah tugas. Ya, pindah tugas. Nah itu Kalau contoh. di luar negeri juga nggak ada, kalau di luar kota ada. Luar kota ada. Ya sama itu kan perpindahan ke Indonesia saja. Ini kan Asia dan benua lainnya. Oke. Tenaga kerja dapat pindah ke negara lain. Saudara bapak itu ada kerja di perusahaan kayak mesin-mesin gitu, mesin-mesin besar dipindahkan ke Swiss. Yang lima, persaingan tidak sehat antar negara. Ya saingan-saingan apalah yang harga-harga lain gitu. Apa? Handphone. Terus mematikan industri lokal. Kalau contohnya di Indonesia, ya, mematikan industri lokal itu kayak adanya Indomaret dan Alfamart. Ya. Indomaret dan Alfamart itu perusahaan sahamnya itu dari orang luar. Ya, Cina. Makanya di Sumatera Barat, di daerah Bapak itu nggak ada sama sekali Indomaret. Karena emang nggak ada. Satu provinsi nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart. Yaitu karena ingin memajukan UMKM itu, UMKM masyarakat lokal. Pokoknya masyarakat lokal yang dimajukan di sana. Kalau Indomaret itu kan ya sahamnya, semua barang-barangnya, apapun itu kita hanya pegawai gitu, kita hanya pekerja. Kita enggak ya namanya karyawan, ya untungnya seberapa gitu kan. Mereka yang dapat untung banyak. Nah kalau di Sumatera Barat pernah kejadian ada salah satu toko, bukan Indomaret namanya, tapi dia pakai saham Indomaret, itu langsung di demo dan di apa namanya? Disegel gitu. Ditutup. Pernah ketahuan. Itu mematikan industri lokal. 7 itu masuknya tenaga asing ilegal. Pernah kejadian masuknya tenaga asing ilegal waktu COVID. Nah, yang katanya kita nggak boleh keluar negeri, tapi tiba-tiba banyak TKA datang ke bandara gitu kan, dari mana gitu, ternyata tenaga asing gitu. Nah, itu termasuk pengaruh di bidang ekonomi. Lanjut. Maksudnya tenaga asing ilegal. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang sosial budaya. Nah, mudahnya menyaksikan budaya negara lain. Kayak kita bisa menyaksikan budaya Korea, budaya orang luar, itu juga termasuk pengaruh dari sosial budaya. Terus berkembangnya kreativitas seni anak-anak bangsa dan budaya antar negara. Kayak pernah apa ceritanya tentang yang anggun Sasmi? Nah,
yang angklung tampil di Paris, Oh iya. sama batik kebaya yang dipakai sama si Anggun saat nyanyi di Paris. Nah itu termasuk Anggun penting. yang Anggun pentin itu, yang iklan sampo itu. Nah itu juga termasuk replika seni dan budaya antar negara. Terus terbentuknya kesempatan pariwisata dan pergaulan antar negara. Banyak turis-turis asing datang ke Indonesia, atau kita pergi mancung ke luar negeri, atau kita naik haji, itu juga sebagai perubahan ruang dan interaksi sosial, interaksi antar ruang di bidang sosial budaya. Terus padatnya penduduk kota, kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan itu ketimpangan ya, nggak sesuai, nggak sama rata gitu antara penduduk kota ini dan penduduk kota ini, atau desa ini dengan desa itu. Nah, itu kesenjangan sosial. Terus maksudnya pengungsi ilegal. Kayak tadi kayak apa, TKA datang, maksudnya mereka ya nggak tahu mau apa. Kalian kan masih COVID ya, COVID itu kan awalnya dari Cina, tapi orang Cina datang ke Indonesia saat masih COVID besar-besarnya gitu loh. Nah itu juga ilegal, pengungsi. Kita nggak tahu dia niatnya untuk kerja apa emang untuk pengungsi, untuk apa kan kita nggak tahu. Itu termasuk juga pengungsi ilegal. Kesenjangan sosial, 6. Adanya pengungsi ilegal. Dengan bidang politik, 1. Banyak kesempatan politik. 2. Terjadi kerjasama antar negara. 3. Terbukanya saluran aspirasi warga. 4. Ada jabatan negara lain. 5. Terjadi perang antar negara. 6. Terjadi pengelompokan barang ilegal. Pengaruh di Oke, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang politik. Adanya terbukanya kesempatan berpolitik, terus kerjasama antar negara kayak ASEAN, terus ada lagi sekarang G20 kan Bapak Presiden kita sebagai pemimpinnya tuh. Terus ada lagi terbukanya saluran aspirasi warga, campur tangan negara lain kayak waktu Ukraina perang sama Rusia, Indonesia sebagai penengah, itu juga campur tangan negara lain. Terus perang antar negara bisa terjadi akibat yang perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini. Lanjut. 6. Terjadi pengelompokan barang ilegal. Pengaruh di bidang pendidikan. 1. Sadar akan pentingnya pendidikan. Rendahnya akses pendidikan. 3. Terjadi penurunan belajar. 4. Jumlah dan jenis sekolah beragam. 5. Sektor iptek. 6. Biaya pendidikan mahal. 7. Terjadi kesenjangan teknologi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kelas kesenjangan teknologi. Oke, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang pendidikan. Pengaruh yang terakhir. Yang pertama itu menyadari pentingnya pendidikan. Karena banyaknya persaingan antar negara, persaingan pendidikan itu mengakibatkan kita menyadari pentingnya pendidikan itu. Kita kan ya masih terbilang negara yang tertinggal dengan negara-negara lain. Bahkan dengan Singapura yang kecil aja kita tertinggal jauh. Negara Singapura yang kecil, bahkan kalau ya diserang sama Indonesia ya Singapura juga hancur gitu. Tapi dia lebih maju daripada kita. Itu pentingnya bagaimana dia serius dengan pendidikan. Terus akses pendidikan semakin baik, ya teknologi semakin banyak. Terus banyaknya akses media-media yang bisa kita mengakses pendidikan, kayak laptop, terus proyektor dan yang lain-lainnya. Itu sebagai akses kita bisa mengakses pendidikan itu semakin baik. Pertukaran pelajar antara negara itu juga termasuk. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang pendidikan. Dulu Bapak pernah nyoba tapi gagal. Di waktu Diman ada itu program untuk pertukaran pelajar Jepang, tapi gagal teman Bapak itu. Bapak harus
Terus ada jumlah dan jenis sekolah beragam. Kan banyak sekolah-sekolah internasional, international school dan yang lain-lain. Terus transfer iptek antar negara, pengaturan yang di negara lain juga bisa kita akses di sini. Terus biaya pendidikan semakin mahal, ya karena iptek tadi, karena teknologi semakin berkembang, makanya pendidikan semakin mahal. Terus kesenjangan teknologi antar negara. Kesenjangan tadi apa? Ketimpangan. Nah, kayak ya Indonesia teknologinya ya belum sama rata sama Amerika, sama Jepang. Karena itulah pendidikan kita masih jauh tertinggal sama negara tersebut. Oke, dari berapa tuh? Ada 5 ya? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita bikin kelompok? Gak ada? Oke. Sekarang kita bikin kelompok berbanjar aja ya biar cepat. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tugasnya mencari tahu tentang yang ini. Membahas yang 5 tadi tentang kehidupan ekonomi, terus kehidupan sosial, kehidupan budaya, politik dan pendidikan. Semuanya dibahas. Nanti 2 atau 3 orang itu melancong atau tur ke kelompok lain. Misalkan ini sedang merangkum sebuah materi, ada yang kurang materinya nih, memerintahkan 2 orang atau 3 orang pergi ke sana mencari materi tersebut. Oke, yang ini juga kalau kurang minta ke kelompok ini dan seterusnya. Oke, karena metode kita namanya to stay to stray. Oke, oke, silakan kerjakan sampai angka 11. Oke, 5 menit sebelum pulang kita udah selesai pokoknya. Ya, oke, silakan. Pos dulu aja nih. Belajar berapa hari kemarin sakit? Nanti pas Bapak suruh pindah 3 atau 2 baru pindah dia ke info mana? Info daftar di sana. Tidak. Oke, dari kelompok ini silakan pindah 2 orang, ini pindah 2 orang, pindah 2 orang. Terserah mau pilih kelompok mana yang mau dipindahin. Ayo, sekarang dari sini 2 orang, sekarang pindah ke sini. Dari kelompok ini pindah 2 orang ke sana. Ya, silakan dari. Jangan sampai sini. Aja di sini aja. Jangan sampai. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih.
enaknya ya. Oke, banyak maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.